Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarna an ma'siyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan bi nubuwwatihi. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi salatan zakiyatan bila nafad. Amma ba'du, fayaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashaddun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu wa man tarakal ilma min ajli anna sahibal ilmi faqir aw azharu minhu sinnan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para sesepuh, para orang tua, bini sepuh, tokoh masyarakat, para bapak hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua bisa hadir secara rutin dalam rangka pengajian. Mudah-mudahan Allah cukupkan kebutuhan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan, penjagaan dan juga keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan masih berkaitan tentang memperbaiki cara ibadah kita atau sholat kita. Iza ta'allama syakhsun ayatan fis sholati tabtulus sholatu iza ta'allama al-ummiyu ayata asna'il sholati ma lam yakun muqtadiyan biqari'in. Tabtulu batal opo as-sholatu sholat iza ta'allama jika dia belajar. Jika belajar sopo al-ummiyu orang yang tidak lancar membaca Al-Quran ayatan satu ayat asna as-sholati di tengah-tengah sholat malam yakun muqtadiyan biqari'in selagi tidak ada yang mengikuti biqari'in tidak diiringi dengan qari atau orang yang ahli dalam baca Quran. Artinya seseorang sholat kemudian di tengah sholat itu dia sambil belajar gitu, maksudnya belajar membaca Al-Quran. Satu contoh, ketika misalnya kita sholat lalu kemudian lupa di dalam membaca satu ayat setelah Fatihah misalnya, lupa gitu. Lalu memang dia apa lupa, apa memang benar-benar belum belajar misalnya, belum hafal gitu maksudnya, sehingga dia menunggu diperbaiki bacaannya itu gitu maksudnya sama makmum. Nah, itu dalam kondisi itu dia termasuk ketika memang punya perasaan seperti sambil ta'allum itu ya membatalkan sholat begitu, karena dia sambil belajar. Dalam hal ini berarti seorang imam harus yakin gitu maksudnya, harus yakin ketika membaca Al-Quran. Maka dalam surah Al-Muzammil dikatakan faqra'u ma tayassaru minal Quran, maka bacalah sesuatu yang mudah dari Al-Quran.
Dan kita juga jangan meyakini bahwa misalnya ketika membaca Al-Quran yang pendek-pendek itu kadang kita punya perasaan bacaannya ini melulu katanya. Ini bahaya ini. Bahaya kalau masuk dalam i'tiqad atau keyakinan dia. Seakan-akan meremehkan satu ayat di dalam Al-Quran. Ya mending sih kalau cuma meremehkan imam doang, tapi kadang meremehkan Al-Quran kok bacaannya ini melulu, seakan-akan membeda-bedakan, mendiskreditkan satu ayat dengan ayat yang lain. Maka sekali lagi demi kenyamanan dan keamanan berjamaah, menciptakan kekhusyuan di dalam berjamaah, yang yakinlah ketika membaca Al-Quran dalam kondisi capek, ngantuk, kalau baca Quran panjang-panjang ketika sholat khawatirnya lupa jadi ngelantur, bisa jadi imam itu lupa, kan gitu maksudnya, begitu. Ustadz juga manusia, kan gitu maksudnya, kadang salah. Ingat kita itu bukan malaikat kan selalu benar, begitu. Juga kita bukan setan yang selalu salah. Maka ketika karena kita manusia, ya kadang salah, kadang benar. Jika salah diperbaiki, mau diperbaiki, ya jika benar diberikan reward, kan begitu. Itulah posisi manusia. Kembali kepada persoalan bahwa faqra'u ma tayassara minal Quran, maka bacalah sesuatu yang mudah di dalam membaca Al-Quran. Sekarang begini, membaca Quran panjang-panjang gitu maksudnya, tapi bacaannya belepotan, tidak faham juga artinya. Lebih baik mana dengan membaca Al-Quran yang pendek, yakin dia fasahatul kalam, fasih bacaannya, juga dia faham artinya. Saya yakin, percaya lebih baik yang pendek, tapi dia yakin artinya, yakin bacaannya benar dan memang teruji, kan gitu maksudnya. Repotnya lagi ketika imam lupa, sementara makmumnya juga tidak paham yang dibaca. Jadi dolla wa adolla, sulit, tidak bisa memperbaikinya. Yang terjadi apa? Keraguan di dalam sholat, kan gitu maksudnya. Nah, sholat kita kadang begitu, membuat kita sholat berjamaah tapi membuat kita ragu. Jadi maksudnya, marilah dalam hal ini dikembalikan kepada hukum asal secara fikih, bahwa yang penting patokannya adalah 3 ayat. Kalau bisa ya satu ruku, satu ain, itu satu ain, begitu. Kalau saya diajari itu ain itu ruku maksudnya. Jadi satu kali tekukan, satu kali karena satu ain itu satu tema gitu maksudnya. Dalam Al-Quran itu satu tema gitu, satu pembahasan di dalam ibaratnya dalam tulisan kan ada tema, ada topik gitu maksudnya. Ada di satu tema, satu topik. Nah itu. Jadi artinya jangan sampai kemudian di tengah-tengah sholat itu tadi ta'allama syakhsun gitu, sambil belajar, ini nggak boleh untuk coba-coba, kan gitu maksudnya, kecuali memang dia benar-benar lupa. Nah itu maksudnya begitu. Artinya ya sebenarnya kan ketika jamaah itu kadang kita mengharapkan imam yang sempurna. Cuma kan tidak semuanya sempurna. Kesempurnaan itu bisa dicapai dengan cara tadi kita memakai ilmu di dalam sholat, gitu maksudnya, begitu. 3 ayat, faham artinya, kan begitu. Walaupun pendek, dan jangan kita punya keyakinan, punya pemahaman. Misalnya ketika ada imam yang membaca surah-surah pendek, ini kok bacanya surah pendek-pendek melulu gitu. Maghrib itu qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Kadang kita begitu, ini bahaya nih, awas, khawatir sampai hati bahwa kita meremehkan qul ya ayyuhal kafirun. Jangan sampai.
Minimal pemikiran kita jangan sampai punya pemahaman ini menghinakan orang, menghinakan Al-Quran. Satu ayat dihinakan kita sama dengan menghinakan Al-Quran seluruhnya gitu. Ya mending sih kalau cuma sentimen terhadap imam, lah imamnya bacaannya ini melulu, maksudnya kepada imam, khawatir terjebak kepada Al-Quran. Jadi kita mendiskreditkan salah satu ayat, salah satu surah di dalam Al-Quran, padahal Al-Quran posisinya sama. Dan itu satu hal yang sunnah gitu maksudnya. Kadang kita diributkan adalah sesuatu yang sunnah. Sekarang begini, Jumatan misalnya, kalau misalnya tidak membaca ayat selain Fatihah gitu maksudnya, setelah Fatihah dia langsung takbir, boleh nggak? Boleh, karena baca surah itu ya sunnah gitu maksudnya begitu. Sunnahnya juga bukan sunnah ab'ad yang tingkatannya lebih tinggi daripada sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah itu lebih rendah daripada sunnah ab'ad. Tapi mungkin kan pemahaman kita apabila tidak baca Quran, tidak baca ayat tidak sah. Nah ini salah juga kan gitu maksudnya. Sah dan tidak sahnya ya artinya ada di ilmu fikih. Nah itu ya, namun ya jadi kebangetan kalau misalnya Jumatan masa tidak baca surah kan gitu, walaupun inna a'tainakal kautsar dengan kulhu misalnya kan begitu. Jadi dilihat dengan kondisi dan situasi. Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif, kan begitu. Jika kalian menjadi imam, salah satu kalian menjadi imam bagi manusia, maka ringankan, termasuk ringankan bacaannya. Saya ceritakan sekali lagi, suatu hari pulang dari Balang Jumroh, kita ke maktab ke Mekah gitu maksudnya. Itu pas hari Jumat, itu imamnya luar biasa. Waktu itu kondisinya panas luar biasa. Kaget saya. Khutbahnya singkat gitu maksudnya begitu. Khutbahnya singkat, baca Qur'annya inna a'tainakal kautsar, tidak biasanya gitu maksudnya. Begitu. Pendek banget itu Jumat. Ternyata memang ketika dipahami kondisinya waktu itu panas luar biasa sampai 45 derajat gitu maksudnya. Panas. Apalagi yang di halaman itu maksudnya. Ya kita datang udah duluan jam 11 sudah ada di masjid gitu maksudnya. Itu tapi itu bacaannya singkat banget itu. Khutbahnya juga singkat. Ini menunjukkan beliau imam itu memahami jamaah. Kondisinya mereka lagi kepanasan, apalagi yang di halaman masjid begitu, juga habis capek, habis balang jumroh, habis lempar jumroh gitu maksudnya begitu. Kecapean mereka dalam kondisi seperti itu ya kita imam nggak boleh egois maksudnya begitu. Ya begitu juga barangkali imamnya kecapean juga kan bisa jadi, daripada bacaan Qurannya panjang-panjang terus ngelantur terjadi kesalahan. Nah ini bahaya juga begitu. Nah itu ya. Jadi sekali lagi faqra'u ma tayassara minal Qur'an inda shalah, itu terjemahannya itu atau tafsirannya. Maka bacalah sesuatu yang mudah dari Al-Quran. Udah yang kita paham, yang kita yakin, yang kita lekok bacaannya bagus gitu maksudnya, yang fasih, yang ya tajwidnya bagus, udah kita baca. Tapi suratnya itu aja, ya biarin orang bisanya itu, kan gitu maksudnya. Kita itu mohon maaf kondisi belajarnya bukan seperti anak-anak kan gitu. Kita kan belajarnya sudah tua, sudah sepuh kan gitu. Ibarat kata belajar di masa tua laksana menulis di atas air kan gitu. Kalau dulu mungkin kita sejak kecil belajar tentang agamanya ya syukur, itu ibarat menulis di atas batu kan gitu. Yang ketika sudah terukir itu lama hilangnya kan gitu maksudnya begitu. Nah untuk itu ya minimal sekali adalah kita jangan sampai punya pemahaman bahwa yang yang kebetulan misalnya imamnya hafalnya itu saja. Jangan punya pemahaman bahwa merendahkan ayat-ayat Al-Quran begitu. Ya bagus sih, sempurna kalau misalnya kita baca Quran panjang-panjang tapi bener, itu yang lebih baik gitu maksudnya kan begitu.
Jadi kita itu masih semuanya dalam kondisi belajar bersama-sama, memperbaiki diri bersama-sama. Khawatirnya tadi mengejar hafalan Al-Quran, tapi dia bacaannya masih belepotan. Nah ini bahaya juga gitu maksudnya. Sementara makmumnya kebanyakan sama, ketika terjadi kesalahan tidak bisa memperbaiki, repot kan jadinya begitu. Nah itu. Sementara dalam hukum sholat berjamaah ya berlaku demokrasi, maksudnya demokrasi itu dalam pengertian ketika imam salah ya diperbaiki, kan begitu. Ketika imam uzur ya makmum harus ada yang bisa maju, kan begitu. Karena memang kondisinya seperti itu, tidak boleh berhenti berjamaah, harus ada estafeta kepemimpinan, kan begitu. Imam nih uzur, aduh nggak bisa meneruskan, ya makmum yang di belakang harus maju. Tapi kebetulan makmum yang punya kemampuannya sholatnya di belakang melulu, kan begitu. Jadi kan jauh ininya. Iya. Ya. Iya Pak Haji tuh jangan di belakang lu, di belakang imam aturan gitu. Gitu. Nah itu ya. Kemudian kalau sholatnya di apartemen terus yang tamunya istri, anak, cucu, cicit gimana tuh? ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, berarti kan semuanya lupa kan, semuanya tidak mampu, nggak apa-apa. Iya, yang pendek-pendek aja makanya. Saya yakin lah kulhu mah hafal gitu kan, gitu maksudnya. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq kan gitu. Ya itu dia, sambil mendidik anak juga nggak apa-apa kan gitu, mengingatkan hafalan anak kan gitu. Iya. Nah itu gitu. Nah itu hal itu bisa membuat sholatnya menjadi rusak. Kemudian idza sallama amdan fi qabla tamamis sholat. Jika dia salam secara sengaja sebelum selesainya sholat. Nah ini tiba-tiba baru 2 rakaat sholat zuhur gitu. Iya, assalamualaikum. Dia sengaja tapi amdan, bukan lupa gitu. Kalau lupa lain hal kan gitu. Dia sengaja, maka otomatis sholatnya batal. Maksudnya kalau batal tuh diulang dari pertama. Kalau lupa kondisinya beda Pak. Kalau lupa misalnya nih kita sholat sendirian, sholat zuhur baru 3 rakaat kita tahiyat lalu salam. Perasaan tadi baru 3. Kita langsung cepat bangun lagi menambah. Kalau lupa, kalau kita sengaja amdan, disengaja kita salam. Kalau salam kan berarti kita keluar dari sholat tuh, maka dia harus mengulang dari awal dari pertama lagi, begitu. Ya? Ya sujud sahwi ya. Kalau lupa gitu maksudnya. Kalau kalau disengaja ya beda. Kalau kan tadi disengaja. Kalau disengaja kan batal dari awal lagi. Nah, kalau lupa ya nambah begitu. Baru 3 harusnya 4 ya nambah 1 rakaat. Nanti menjelang salam disunnahkan sujud sahwi. Lupa juga ya udah sah sholatnya begitu. Gitu. Karena sesuatu yang ditinggal di dalam sholat kan al-matruk fi sholat, sesuatu yang ditinggal dalam sholat ada 3 kan, ada fardu, ada sunnah, ada sunnah abad, ada sunnah hay'a. Nah yang fardu maka dia membangun kembali yang ditinggalkan. Idza zamanu qaribun fis shalah. Ketika waktunya itu tidak terlalu lama. Contoh begini, ketika kita sholat nih, ya, ini perasaan kita baru 1 rakaat, kita langsung tahiyat awal gitu misalnya begitu, langsung tahiyat awal. Lagi tahiyat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah.
perasaan saya baru 1 rakaat kok ini tahiyat awal misalnya begitu, maka cepat kita bangun gitu maksudnya, begitu berdiri gitu. Itu ketika waktunya sebentar. Tapi ketika waktunya misalnya lama, itu maksudnya kita sudah 2 rakaat, sudah 3 rakaat, kemudian dia salam gitu maksudnya begitu. Jadi waktunya lama kan begitu. Ketika salam dia baru ingat perasaan tadi baru 3 gitu maksudnya. Jadi pertama dia tahiyat awal, kedua, ketiga, dia kesimpulannya 3 ke 4, berarti kurang 1 kan. Nah, apabila kurang 1 maka cepat dia bangun kembali gitu maksudnya, sholat takbir dan menambah satu rakaat. Tapi apabila waktunya itu tadi waktunya lama itu ukurannya adalah 1 rakaat kan, apalagi tadi sudah melewati 2 rakaat baru ingat. Termasuk Pak, ketika kita tiba-tiba ingat bahwa saya belum baca Fatihah. Awas nih kadang-kadang sholat berjamaah dia lupa gitu maksudnya. Kalau ya qaul jadid dari Imam Syafi'i atau Imam Malik itu menyatakan apabila dia kondisinya makmum maka bacaan Fatihahnya ditanggung sama imam gitu maksudnya begitu. Tapi yang jadi masalah bagaimana kalau imamnya juga lupa gitu. Imamnya lupa belum baca Fatihah. Sholat zuhur lagi kan begitu. Sholat zuhur kan sholatnya pelan bacaannya begitu. Nah ini bagaimana dia ngelamun dulu berdiri gitu maksudnya. Kan kadang begitu Pak Haji. Lah itu harus hati-hati. Udah contohnya jangan siapa-siapa, saya sendiri kadang itu pernah gitu. Saya lupa belum baca. Pas tiba-tiba sudah mau saya belum baca Fatihah. Cepat itu maksudnya baca Fatihah begitu. Tapi kalau kita sudah terlanjur ruku begitu sampai ada yang bertanya setelah salam, tadi bacanya kok lama banget rakaat pertama, katanya iya saya lupa gitu. Jadi banyak lamun gitu. Nah itu bisa jadi loh begitu loh. Udah nggak usah siapa-siapa, contohnya saya sendiri gitu. Pernah begitu gitu maksudnya begitu. Iya bukan saya nggak apa-apa udah jadi korban contoh. Nah itu bisa jadi Pak Haji. Maka ketika dia ingat, yang jadi masalah ketika ingatnya misalnya ruku, kita sudah terlanjur ruku, maka dia balik lagi cepat untuk membaca Fatihah, berdiri terus ruku lagi, i'tidal lagi, terus dan seterusnya. Begitu kira-kira apabila rukun yang dibaca. Ya apabila yang ditinggalkan itu rukun. Beda kalau makmum. Ya, kaul qadim sih katanya berarti dia nanti menambah 1 rakaat. Tapi kaul jadid menyatakan dari Imam Syafi'i itu apabila dia makmum kondisinya ditanggung oleh imam bacaannya begitu. Loh, enaknya berjamaah tuh di situ loh, begitu. Iya, itu untuk bacaan Fatihah. Tapi kalau misalnya masalah rakaat kan ini kan banyak yang ditinggalkan kan gitu. Maka ya tetap harus ditambah gitu. Kita misalnya makmumnya masbuk, kita terlambat. Imam sudah 1 rakaat, kita baru datang gitu. 3 rakaat dia ikut salam. Perasaan tadi masbuk gitu maksudnya. Diingatkan kepada sebelahnya, Anda baru 3 rakaat sholatnya. Udah kita nggak usah babi bu gitu maksud. Kadang kan kita ngelak dulu, membela diri. Udah kita tinggal percaya aja karena dia mungkin sebelahnya lebih paham karena kita datangnya telat kan gitu. Ikut salam, aturan gak ikut salam, dia nambah 1, dia ikut salam. Nah yang seperti itu dalam kondisi lupa ya berarti dia nambah satu rakaat begitu. Walaupun sudah salam inda qoribiz zaman, ketika waktunya sebentar. Ya tadi ada yang peringati ketika salam, Bapak tadi sholatnya baru 3 rakaat, kan aturan 4 rakaat. Oh iya ya, langsung itu. Iya nambah. Iya, jadi nggak usah niat dari awal, nggak usah. Karena dalam kondisi lupa. Kalau salamnya disengajakan gitu maksudnya. Saya tahu bahwa saya masbuk, aturan nambah 1 rakaat, tiba-tiba saya ikut salam imam gitu maksudnya begitu. Maka
batal. Nah itu idza sallama amdan qabla tamamis shalah. Jika dia mengucapkan salam secara sengaja padahal belum selesai, belum sempurnanya sholat, maka dia batal. Kalau batal, bagaimana penambahannya? Dari awal takbiratul ihram harus lengkap. Kalau dia 4 rakaat ya 4 rakaat, kalau 2 rakaat ya 2 rakaat sholat subuh. Kan kadang begitu, gitu. Ya, ini juga yang biasa kunut sholat subuh apabila dia masbuk misalnya nih, kan dia sudah kunut dengan imam di rakaat pertama tuh, gitu. Kan dia nambah 1 rakaat, boleh kunut atau enggak usah? Boleh. Iya, ada pertanyaan begitu tuh di WA tuh boleh kunut lagi gitu, maksudnya enggak apa-apa. Kalau tadi kunut mengikuti imam gitu, kalau ini kunut kita sendiri begitu kira-kira begitu. 2 kali kunut begitu, yang enggak apa-apa gitu. Nah itu gimana? Sujud yang pertama. Nah, saya menunggu imam berdiri atau ikutan sujud langsung? Ya boleh nunggu imam berdiri, boleh juga ikut sujud. Cuma memang ada hadis itu ketika lihat imam lagi sujud kita harus ikut sujud begitu. Nah, iya. Ikut aja, tapi tetap takbir dulu ya. Takbir itu karena kita posisi masuk, begitu. Lalu tiba-tiba ketika takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, imamnya berdiri, ya udah kita berdiri nggak apa-apa, gitu maksudnya, begitu. Kalau kita kejar sujud dia kejar, bilang nggak bisa ya ikuti imam dalam posisi bagaimana, kan begitu. Termasuk ketika kita misalnya baru takbir Allahu Akbar, imam sudah sami Allahu liman hamidah, ya udah kita sami Allahu liman hamidah, jangan ruku gitu. Ini lumayan katanya ruku, nih nggak boleh, harus ditambah itu. Kalau gitu udah masbuk gitu. Dia datang imam sujud. Ya. Oh. Sendiri. Padahal kan masih dapat kan? Ya masih dapat berjamaah. Ya cuma barangkali ada jamaah yang lain juga yang belum berjamaah, ya udah lebih baik nunggu supaya sholatnya apa? Ya sempurna begitu. Kalau nggak ada ya ikut tadi lebih baik begitu. Kecuali misalnya ini kita ada 5 orang atau ada berapa orang, ya itu lebih baik ya nanti. Karena jamaah secara sempurna itu ya lebih baik daripada jamaah masbuk, maksudnya begitu. Gitu. Ya dari awal. Namanya muwafiq ya, muwafaqah gitu. Jadi makmum muwafaqah dengan makmum masbuqah gitu. Nah itu ya. Jadi istilahnya seperti itu. Jika kita sengaja salam keluar dari sholat sebelum selesainya sholat, maka termasuk amdan, maka termasuk yang membatalkan sholat. Begitu. Gimana? Ya. Oh. Yang masuk tadi menempelkan gitu kan. Apakah yang kita itu niat jadi imam atau tidak usah? Untuk imam nggak usah niat jadi imam, gitu. Untuk makmum harus niat jadi makmum begitu. Karena kan dia sholatnya meneruskan, imamnya sholatnya meneruskan karena dia awalnya jadi makmum. Jadi nggak boleh perubahan niat. Justru taghyirun niyah, perubahan niat menjadi imam yang tadinya makmum di tengah sholat itu bisa membatalkan sholat begitu. Orang posisinya dia makmum kok gitu maksudnya. Lalu di belakang ada yang telat kemudian makmum kepada kita, ya udah biarin aja. Iya, imam tidak wajib niat menjadi imam kecuali sholat Jum'ah gitu. Iya.
Tapi resiko kalau dia jadi imam ya dia tidak ikut berjamaah kan gitu maksudnya. Tapi kalau Jum'ah dia tidak sah imamnya sholat Jumatnya karena dia kan tidak niat jadi imam gitu maksudnya. Jadi niat menjadi imam di dalam sholat berjamaah itu sunnah, tidak wajib kecuali sholat Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah itu wajib gitu. Apalagi tadi kondisinya orang sholat biasa aja nggak wajib gitu maksudnya begitu. Nah itu ya. Tapi resiko apabila dia tidak mendapat. Tapi kalau misalnya tadi seperti pertanyaan ya Pak Amir tadi pertanyaan begitu, apakah dapat jamaah dia? Ya dapat sama begitu. Dapat pahala jamaah walaupun dia meneruskan posisi dia sebagai makmum gitu ya. Gimana? Kalau posisinya lagi musafir, kan kita sholat Jumat, ya kan kita sampai masuk ke masjid, ya. Selesai. Ya, masih satu. Oh, satu rakaat. Terus ada juga orang yang itu kita sholatnya sholat Jumat atau sholat zuhur biasa. Musafir itu tidak menjadi syarat sah Jum'ah. Jadi nggak Jumatan juga nggak apa-apa. Nah, mau jamaah gitu. Niatnya bagaimana? Sholat Jumat itu yang harus jamaah itu 1 rakaat sebenarnya yang wajib berjamaahnya. Maksudnya 1 rakaat itu apabila kita telat sudah 1 rakaat, kita tinggal 1 rakaat gitu, itu sah Jumatannya begitu. 2 rakaat. Iya, bukan 4. Jadi diniati Jumatan lalu kemudian dia nambah 1 lagi. Bukan berarti kagak nambah, ikut salam baru 1 rakaat begitu. Gitu. Itu. Cuma cara penambahannya ada 2 sih, ada 2 maqalah. Jadi maqalah pertama, apabila kemungkinannya imam itu tidak lama bacaan tahiyatnya, ya tergantung, makanya imam itu sunnah ketika Jumatan terutama dilama-lamain gitu, terutama ruku pertama dan ruku kedua. Ruku kedua disunnahkan lama karena barangkali ada jamaah yang telat baru 1 rakaat kan, idza adrakar ruku' faqad adrakar rakaah kan begitu. Apabila menemui rukunya imam maka dia menemui 1 rakaat. Maka ketika ruku agak dilamain, terutama rakaat yang kedua, khawatir ada yang telat begitu. Itu memang seperti itu Pak, kondisi fikihnya begitu. Nah, bagaimana apabila dia musafir lalu dia ikut 1 rakaat, maka ya untuk dirinya sah untuk Jumatan, nggak apa-apa, tinggal nambah satu rakaat. Nah, apabila kemudian imamnya biasanya bacaan tahiyatnya cepat, ya udah nunggu salamnya imam saja, nanti baru nambah satu rakaat. Apakah harus diganti dengan sholat zuhur? Ya kalau menurut ilmu fikih ya tidak usah gitu maksudnya begitu. Kecuali gitu maksudnya kita nggak yakin ini karena kita telat gitu maksudnya. Nah itu lain masalah. Tapi secara keilmuan sih sebenarnya tidak ada masalah, tidak nambah tidak dilanjutkan dengan sholat zuhur. Tapi bagaimana kalau kita jamaah Jum'ah, kita niatnya zuhur, ya nggak bisa gitu maksudnya. Orang lihat ini lagi Jumatan kok kita niatnya zuhur sendirian, ya batal otomatis karena taghirun niyah kan gitu, termasuk perubahan niat. Berbeda dengan niatnya imam bukan Jum'ah. Ya kalau lupa mah lain hal gitu maksudnya. Tapi kalau sudah dikasih tahu ya tidak boleh lupa ini boleh dikasih tahu ini. Masa lupa melulu. Karena kita sudah tua-tua. Iya. Iya, haram namanya pikum itu. Gimana? Kalau kita sholat subuh tertinggal 1 rakaat, terus apakah bacaan kita juga dijahatkan atau gimana?
Kan sholat subuh, sholat isya, maghrib 2 rakaat pertama itu kan disunahkan jahar. Boleh jahar gitu maksudnya. Kan sunnah jahar itu. Yang disunahkan sir adalah zuhur, asar, kan begitu. Rakaat yang 3, 4 di sholat isya gitu. Jadi ya berlaku peraturan itu. Sunnah jahar sholat dikarenakan memang indal jahri, yaitu ketika memang harus jahar gitu. Sunnah ya gitu. Terus kita misalnya pelan ya nggak apa-apa juga. Cuma kadang kita aneh gitu, misalnya ada yang kita misalnya sholat maghrib gitu menemui imam lagi apa? Lagi tahiyat akhir. Nah kita kan bangun tuh. Apa ke sunnah jahar? Sunnah tetap sunnah jahar. Ya cuma jangan kencang-kencang banget kali misalnya. Jadi gitu. Mana? Masalah sholat Jumat Ustaz, kita menemui meninggalkan rukun salah satu seperti dia tidak mengajak bertakwa atau yang jelas melaksanakan rukun Jumat apakah kita di rumah pada waktu itu sholat kita berjumat, kemudian apakah kita di rumah mengulangi dengan sholat zuhur Ustaz? Di apa namanya, kalau misalnya ada satu khotib ya diperingati sih. Kan salah satu bertakwa. Ya. Terus khotib lupa atau ya tidak mengajak atau tidak masuk atau kita di rumah dengan zuhur. di Al-Mawa'izul Muzakarah itu ada kitab ya, Syekh Misbah itu menuliskan bahwa khotib itu sunnah membawa teks, begitu. Iya, membawa teks. Nah, tapi sudah membawa teks lupa juga. Nah, berarti kan dia sudah diniati untuk apa? Untuk dibaca kan. Ternyata dia lupa juga, terutama yang rukun-rukun tadi yang 5 kan. Begitu, baca hamdalah, kemudian sholawat gitu maksudnya. Terus apa, wasiyatut taqwa, kemudian membaca 1 ayat Al-Qur'an gitu maksudnya. Terus berdoa apa untuk muslimin muslimat. Nanti di khutbah yang kedua. Itu yang rukun kan itu. Nah, itu yang syahadat tuh ada yang menyatakan rukun, ada yang tidak sih memang gitu. Ada 2 qaul ya. Tapi yang mutlak semuanya ada sih tadi 5 gitu maksudnya yang harus ada. Nah, salah satunya tidak membaca, maka gitu maksudnya kalau bisa diperingati ya diperingati, begitu maksudnya. Lalu bagaimana kalau diperingati? Ya diulang. Tapi kalau misalnya ya itu tadi di kitab tadi Al-Mawa'idul Muzakarah itu dikatakan bahwa apabila khotib lupa tidak membacakan tapi catatannya ada maka sah, gitu maksudnya. Jadi harus hati-hati, bukan menjadi hina ya. Kadang khotib lah ini mah khotibnya bawa teks katanya payah katanya begitu. Kadang kita kan begitu, lalu tidak tahu ilmunya dia kan begitu sebenarnya. Minimal yang tadi tuh yang apa, yang rukun khutbah tadi yang 5 itu ada catatannya gitu maksudnya begitu. Kalau masalah makola lain itu silakan lah gitu maksudnya, boleh ngecablak kemana ya boleh gitu maksudnya gitu. Tapi kalau misalnya yang 5 tadi itu kalau bisa ditulis gitu maksudnya begitu. Ya udah nggak usah jauh-jauh, saya sendiri itu bawa itu karena saya baca kitab itu ternyata memang sunnah khotib bawa itu. Jadi ketika kita lupa tidak baca, ada catatannya, sah jumatannya. Itu masalahnya, rahasianya. Tapi kadang kan kita merasa rendah diri, masih bawa teks baik, khotib udah di mana-mana, padahal rahasianya itu. Lah khawatir kita kan lupa. Kalau lupa tidak bawa teks, tidak sah jumatannya. Gitu. Ya semestinya jadinya kan jadi gimana itu? Merusak kan, nah itu makanya gitu. Nah, ini beda dengan kalau jadi ketika saya kaget juga, oh ternyata memang sunnah khotib bawa catatan itu sunnah. Minimal tadi lafaz alhamdulillah, sholawat gitu, wasiyatut taqwa itu, usikum manafsi bitaqwa atau ittaqullah itu wajib itu gitu.
Nah, ada pertanyaan itu biasanya bagaimana kalau ayat Quran tuh yang surah apa? Al-Imran ayat 102 tuh yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ada dua qaul dan saya sependapat dengan qaul yang menyatakan bahwa apabila wasiat takwanya dengan membacakan itu sekaligus membaca Qur'annya, boleh enggak? Boleh. Begitu. Boleh juga gitu maksudnya. Cuma lebih afdol ya beda-beda ittaqullah dengan ittaqullah haqqa tuqatih itu beda karena diniati yang satu wasiat takwa, yang satunya membaca ayat Al-Qur'an gitu kira-kira begitu. Dan harus sempurna ya, sempurna satu ayat gitu maksudnya begitu. Kadang kan cuma penggalan aja. Kayak misalnya ada tentang kecuali yang lain gitu maksudnya ya. Kecuali dalam khutbah nikah itu beda ya. Ini khutbah Jumat maksudnya ya, begitu. Itu misalnya kita dalam khutbah nikah kan ada tuh ayat yang dipenggal doang. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu kan kalimat itu kan satu penggal saja, tidak satu ayat itu. Ya nggak apa-apa gitu kalau khutbah nikah. Tapi kalau misalnya khutbah Jumat yang nggak sah gitu maksudnya, begitu. Nah ini juga awas ini hati-hati kadang kan dia ngecablak kemana-mana, baca ayatnya cuma sepenggal, maksudnya sepenggal itu tidak sempurna satu ayat gitu. Memang harus sempurna satu ayat, walaupun ayatnya misalnya 5 baris gitu dalam ya harus dibaca semua, itu maksudnya begitu. Karena satu ayat itu satu qaul, satu pemahaman. Nah itu. Jadi istilahnya ayatun mafhumah dalam kalimat fikihnya, ayat yang difahami. Kalau sepenggal kan tidak dipahami, tidak sempurna gitu maksudnya. Begitu kira-kira. Nah ini ya ilmunya jadi misalnya. Nah kalau terjadi seperti itu, maka bagaimana kita sholatnya? Apakah di masjid sholat duhur atau di rumah? Ya di rumah kan takut males, jadi udah di masjid nggak apa-apa gitu. Selesai sholat kita berdiri gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi untuk menjaga misalnya berdirinya nanti ya nggak apa-apa, untuk menjaga perasaan imam gitu ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya tujuannya sekali memperingati imam ya nggak apa-apa juga sih. Kan begitu. Jadi sama-sama nggak apa-apa Pak. Jadi ini persoalan pemaknaan doang kan begitu. Kadang kita kan ya jujur aja karena kita kesel gitu ya imamnya kagak bener ini gimana misalnya begitu. Sehingga dia ketika imam salam kita langsung berdiri lagi niat sholat duhur. Nah itu ya nggak apa-apa gitu maksudnya begitu. Ya. Pakai batu. Itu ya. Jadi ya ini yang khotib gitu maksudnya kalau bisa ya bawa catatan Pak gitu maksudnya. Jangan merasa jangan merasa rendah ya, karena itu memang ada makolahnya gitu. Dalam kitab tersebut dikatakan bahwa khotib sunnah membawa teks terutama yang rukun khutbah. Apabila kita lupa maka kita sah tetap karena sudah diniati kita mau membacakan gitu. Ya pertandakan ini khotibnya memang profesional. Profesional itu bukan berarti hebat hafal, bukan. Profesional justru sesuai dengan ilmu fikih. Itu kira-kira begitu. Ditulis ayat Qur'annya secara sempurna satu ayat begitu. Lalu dibacakannya cuma sepenggal, sepotong, tidak sempurna satu ayat, sah karena apa? Catatannya satu ayat. Bahkan ada ini di situ juga di kitab itu dikatakan apabila salah pun bacaannya sah karena dia sudah diniati bacaannya benar ada tulisannya begitu. Maka ketika ada khotib yang salah ya ditanya bawa teks nggak gitu, bawa. Kalau bawa sah, udah jumatannya nggak ada masalah gitu maksudnya begitu. Tapi kalau nggak bawa teks, ya udah kita ganti sholat duhur. Tapi yang nggak paham sih bagaimana? Ya makanya ngaji kan gitu. Biar pada paham kan gitu maksudnya begitu. Tapi kalau misalnya nggak paham, ya udah nggak ada masalah. Orang nggak paham kan gitu. Jadi di dalam Islam itu sederhana, gampang itu ilmu fikih itu. Jadi istilahnya kita dalam kondisi jahlun, tidak tahu, tidak ada hukum, Pak. Orang yang tidak terkena hukum, orang yang tidak tahu. Nah, yang repot kan tahunnya setengah-setengah kan gitu maksudnya. Kan begitu. Itu ya. Jadi istilahnya ya marilah kita sama-sama belajar. Intinya itu.
belajar sekali lagi dalam rangka memperbaiki kita masing-masing, begitu. Memperbaiki kita masing-masing supaya kita paham gitu maksudnya. Jadi sekali lagi bukan untuk menyalahkan orang lain, tapi untuk memperbaiki diri kita. Belajar untuk memperbaiki diri kita itu yang terpenting, gitu. Bukan berarti kita pinter tahu dan sebagainya, alim kemudian nyalahin melulu, itu bukan. Kalau memperbaiki kan beda. Ya ini kayak saya seperti ini ya saya omongin seperti ini ya dalam rangka memperbaiki kita masing-masing. Itu maksudnya begitu. Ya mari sih sama-sama belajar. Sama saya juga masih belajar. Kadang lupa, kadang nggak ingat, kadang nggak pede. Ya itu memang manusiawi kan begitu. Kita mau baca ayat panjang tapi nggak pede, khawatir lupa. Ya udah yang pendek kan gitu. Dalam kondisi ngantuk capek ini, semalam belum tidur gitu maksudnya. Bayi nangis melulu gitu. Makanya baca Qurannya pendek aja udah. Khawatir salah gitu maksudnya. Gitu. Itu ya, sudah suruk ini kayaknya. Terima kasih, itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Usikum manafsi bitaqwallah wal afu minkum wa ufawwidu amri ilallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.